Berapa lama penyebaran data di pinjol ilegal ketika kita telat bayar di pinjol ilegal? Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali ketika teman-teman memiliki gagal bayar di pinjaman online ilegal. Tentu teman-teman akan risih sekali tuh yang namanya teror pinjol ilegal. Baik teman-teman dimaki, dihina, dan bahkan sampai penagihan di kondar ataupun di luar kontak emergensi. Ini tentu teman-teman makin pusing sekali karena teror pinjol ilegal ini sangat meresahkan sekali. Tetapi ini ada perbedaannya. Legal dan ilegal untuk durasi terornya itu berhenti kapan? Kalau kita berbicara kapan dia berhenti, sudah jelas sekali. Paling lama 1 bulan untuk penagihan di pinjol ilegal. Tetapi kalau pinjol legal, dia bisa sampai 1 tahun, bro, untuk terornya, untuk penagihannya. Setelah teman-teman lewat dari 1 tahun, Anda telat bayar di pinjol legal ataupun gagal bayar di pinjol legal, lebih dari 1 tahun, maka dia tidak akan bisa menagih lagi. Dan yang kedua adalah pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal itu biasanya ketika Anda telat bayar, baru telat aja atau belum jatuh tempo aja, mereka sudah sebar data di kontak emergensi. Ini yang sangat mengerikan sekali, bro. Dan itu berlangsung kalau untuk penyebaran data itu sampai 1 minggu ataupun 2 minggu. Tetapi kalau untuk jenis teror ataupun penagihannya berlangsung hanya 1 bulan saja. Berlangsung hanya 1 bulan aja loh, bro. Itu kalau untuk pinjol ilegal. Tapi terornya ini, bro, yang benar-benar ini ya kurang ajar banget pinjol-pinjol ilegal kalau untuk terornya. Makiannya, hinaannya, dan bahkan teman-teman datanya disebar data di semua kontak-kontak Anda. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi bagi teman-teman, mereka aplikasi legal dan ilegal memiliki kekurangan dan kelebihan untuk teman-teman galbaikan. Kekurangannya adalah kalau teman-teman galbay di pinjol ilegal, tentu akan disebar data KTP kalian di kontak emergensi ataupun di luar kontak emergensi. Dan kelebihan dari pinjol ilegal kalau telat bayar, yaitu berlangsung terornya ini cepet banget, bro. Cuman 1 bulan paling lama. Tetapi kalau pinjol legal, dia penagihannya ini terus-menerus sampai 1 tahun, tetapi dia tidak akan melakukan penyebaran identitas ataupun KTP kalian di kontak emergensi ataupun di luar kontak emergensi. Itu perbedaannya seperti itu. Masing-masing kedua aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, bro. Makanya teman-teman, kalau punya aplikasi atau teman-teman butuh uang yang mendesak, Anda pertimbangkan apakah solusi atau tidak ketika kita memiliki dana mendesak larinya ke pinjol. Kalau itu sebuah solusi, teman-teman juga harus siap untuk konsekuensi dan resikonya. Jadi kalau untuk berapa lama telat, jadi untuk berapa lamanya ya sudah jelas sekali. Untuk terornya 1 bulan untuk pinjol ilegal. Kalau legal itu bisa 1 tahun. Tapi kalau untuk pinjol legal, nasabah akan didatengin oleh FC-nya ataupun fee collection-nya ataupun debt collector-nya ataupun desa lapangannya. Ketika nasabah ini memiliki keterlambatan 3 bulan dan bahkan sampai 3 bulan lebih 2 minggu, itu kebanyakan nasabah-nasabah akan didatengin oleh desa lapangannya. Itu kebanyakan kasusnya seperti itu. Tetapi teman-teman, dalam durasi yang sangat singkat ini yang gue bisa bagikan, teman-teman harus bisa melawan semua jenis teror-teror dari pinjaman online legal dan ilegal. Wajib bisa, wajib mampu untuk teman-teman lewati jenis terornya ini. Karena apa? Teror pinjol itu sifatnya sementara. Tetapi kalau Anda sampai salah langkah untuk mengatasi gagal bayar di pinjol legal dan ilegal, ini sangat fatal sekali, dan untuk memulihkan ekonomi kalian ini bisa bertahun-tahun. Salah satu contohnya adalah ketika teman-teman telat bayar pinjol, Anda merasa takut dengan desa lapangan, Anda merasa malu ketika datang sama desa lapangan, Anda merasa malu kalau data kalian disebar. Dari rasa malu itu, teman-teman salah langkah, yaitu melakukan gali lubang tutup lubang. Entah teman-teman pinjam ke perusahaan, entah teman-teman pinjam ke saudara. Akhirnya sumber gali lubang tutup lubang itu dari sumber-sumber teman-teman kalian, tempat kerja kalian, Anda bayarkan ke pinjol semua. Lalu utang di teman kalian ataupun di tempat kerja kalian itu tidak ketutup. Ini sangat bahaya sekali. Walaupun Anda tutup, itu mungkin akan terjadi gali lubang tutup lubang. Dan teman-teman kalau sudah kena imbas atau teman-teman sudah melakukan gali lubang tutup lubang, untuk memulihkan ekonomi kalian, tentu itu butuh proses yang panjang. Mungkin 1 tahun, mungkin 6 bulan, tergantung Andanya sendiri.
Makanya teman-teman, kalau punya pinjol, jangan sampai gali lobang, tutup lobang, apalagi sampai memaksakan diri Anda untuk melakukan pembayaran. Resiko dari gagal bayar pinjol ilegal yaitu sebar data. Resiko orang yang telat bayar di pinjol legal yaitu hanya dikunjungi sama FC-nya doang, ataupun di teror tempat kerja. Jadi mau nggak mau Anda harus lewati itu semua. Jangan sampai Anda mundur. Kalau Anda mundur, nanti teman-teman malah belangsak seumur hidup. Dan teman-teman juga harus bisa mikir, gue kerja 2 tahun tapi nggak punya apa-apa. Gue kerja 1 tahun tapi gue nggak punya apa-apa. Ya bagaimana teman-teman mau punya? Karena Anda, di saat Anda memiliki uang, Anda langsung memaksakan diri untuk bayar pinjol. Semua kebutuhan Anda itu Anda prioritaskan untuk bayar pinjol. Salah betul. Yang betul adalah teman-teman harus bisa memprioritaskan kebutuhan sehari-hari kalian. Apalagi sekarang mau menjelang bulan puasa, teman-teman harus pandai-pandai mengelola tata keuangan kalian tuh bagaimana. Jangan sampai pinjol Anda prioritaskan. Itu yang salah kaprah banget bro. Anda punya pinjol yang nominal kecil, nominal besar, itu akan menjadi prioritas. Bang, nominal kecil ini prioritas gak sih untuk bayar? Nominal besar apakah prioritas? Salah. Salah kalau Anda berpikiran seperti itu. Tetapi teman-teman harus bisa menyeimbangkan ekonomi kalian itu seperti apa. Kalau teman-teman ekonominya pas-pasan atau di luar kapasitas Anda, maka teman-teman salah satu jalannya adalah untuk men-stop, untuk gagal bayar dulu. Jangan dipaksakan, ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau teman-teman butuh slik OJK-nya itu aman, maka teman-teman akan melakukan pembayaran pokok. Bagaimana cara membayarkan pokoknya? Anda tunggu sampai 3 bulan Anda telat bayar. Kalau belum 3 bulan atau teman-teman masih 2 bulan, masih 1 bulan, itu sulit sekali untuk mengajukan bayar pokok. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, bisa untuk melakukan pembayaran pokok. DC pinjol datang ke rumah Anda, tak perlu kalian takutin, tak perlu Anda memiliki rasa malu. Buang semua rasa halusinasi di dalam pikiran kalian. Jangan sampai teman-teman menernak rasa malu kalian. Entah dia yang sama DC, nanti itu DC-nya galak, itu semua halusinasi. Dibuang halusinasi kalian. Bagaimana cara buang halusinasinya bang? Teman-teman hindarkan konten-konten yang sumbernya dari joki pinjol, sumber-sumber dari PT Konsultan Pinjol. Itu semua sumber itu kalian buang. Kalian buang, hanya kalian ikuti informasi yang kita bagikan ini. Mungkin gitu aja informasinya, gue nggak terlalu panjang-panjang dan gue nggak terlalu lama-lama. Semoga informasi ini bermanfaat, dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grup Telegram ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga yang mau join ke dalam grup WA kita, bisa langsung kirim email saja. Itu emailnya ada di dalam deskripsi ataupun di layar ini. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik.